Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya. Nah, tiada hentinya saya mengingatkan di zaman pandemi seperti sekarang ini, jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting gitu. Dan jika harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker ya. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Saya yang mimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, di pertemuan kali ini, kita lanjut di pertemuan kemarin, masih tentang pneumatik. Nah, ini pneumatik itu kan sangat penting dalam dunia industri, itu. Apalagi kalian anak elektronika, mungkin waktu kunjungan industri, kalian pernah melihat robot-robot yang memindahkan barang. Nah, itu lengan robot itu kebanyakan menggunakan pneumatik. Nah, di sini kita di pertemuan minggu lalu mengatur kecepatan silinder, dan sekarang kita membahas tentang rangkaian elektropneumatiknya. Nah, di sini yang secara spesifik kita bahas komponen listrik yang digunakan dalam membuat rangkaian elektropneumatik. Nah, di sini kita membahasnya rangkaian yang dasarnya. KD-nya menerapkan komponen listrik yang digunakan untuk membuat rangkaian elektropneumatik. Keterampilannya menggambar rangkaian kontrol listrik dengan menggunakan komponen kontrol listrik. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah melakukan pembelajaran ini, kalian dapat menentukan komponen listrik yang akan digunakan. Terus di sini dapat menentukan elemen input dan proses. Terus di sini juga dapat menentukan komponen rangkaian kontrol listrik. Lalu dapat menggambar rangkaian kontrol listrik menggunakan fluid sim. Nah, di sini kenapa kita menggunakan fluid sim? Kan harusnya kalau kita pembelajaran tatap muka di sekolah, kita bisa langsung aplikasinya di trainer pneumatik. Nah, berhubung sekarang ini pandemi, jadi kita tidak bisa tatap muka di sekolah. Nah, salah satu caranya agar kalian paham tentang cara kerja sistem dari elektropneumatik, kita bisa menggunakan media pembelajaran simulasi fluid sim. Nah, nanti akan kita bahas setelah materi ini. Apa itu elektropneumatik? Nah, di sini pneumatik itu berasal dari kata pneuma, artinya udara. Nah, berarti pneumatik itu ilmu yang berkaitan dengan gerakan maupun kondisi yang berkaitan dengan udara. Sedangkan elektropneumatik berarti tenaga penggerak menggunakan energi pneumatik, sedangkan media kontrolnya menggunakan sinyal listrik. Jadi di sini energinya pakai pneumatik, tenaga penggeraknya, tapi sistem kontrolnya, media kontrolnya menggunakan sinyal listrik. Nah, terus apa perbedaan sistem kontrol pneumatik dan elektropneumatik? Nah, perbedaannya, kalau pneumatik di sini bagian suplai energinya udara bertekanan, sedangkan elektropneumatik udara ada dua dia, selain udara bertekanan juga arus listrik. Jadi bedanya di situ. Terus yang kedua, elemen inputnya. Nah, kalau di pneumatik di sini berbagai macam katup kontrol arah yang difungsikan sebagai tombol. Sedangkan di elektropneumatik ini ada kontak saklar. Terus kalau di elemen pemrosesan, katup kontrolnya sebagai limit dan katup logika. Sedangkan di elektropneumatik, elemen pemrosesnya itu katup saklar sebagai limit switch maupun kontak relay. Nah, terus bagian outputnya, kalau di pneumatik, penggeraknya katup kontrol arah, udara bertekanan. Kalau di outputnya di elektropneumatik, ini penggerak katupnya adalah kumparan yang menghasilkan medan magnet karena dialiri listrik. Itu perbedaannya ya, jadi ada 4 perbedaannya. Terus komponen-komponen dalam sistem elektropneumatik. Nah, di sini seperti yang tadi perbedaannya, dia sama seperti pneumatik, ada 4 elemen. Yang pertama bagian suplai energi, elemen inputnya, biasanya sensor, elemen pemrosesan atau prosesor, dan elemen kontrol akhir serta aktuator. Nah, suplai energinya, biasanya di sini sumber tegangan listrik, sama udara bertekanan ya. Kalau di pneumatik kan sumber energinya hanya dari udara bertekanan. Kalau di elektropneumatik, ini selain udara bertekanan, dia juga dari sumber tegangan listrik. Nah, ini biasanya bentuk fisiknya seperti ini sumber tegangannya. Jadi 24 volt yang digunakan. Ini kompresor. Nah, di sini ini air service-nya. Terus selanjutnya elemen input. Elemen inputnya dia ada saklar sama limit switch. Ini saklarnya, ini limit switch-nya.
Terus elemen pemrosesnya, dia ada relay dan kontraktor, sama solenoid valve. Solenoid valve ini. Nah, ini relay dan kontaktornya, ini yang ini sebagai penggerak pemrosesnya. Terus di sini, ya udah sampai sini elemen pemrosesnya. Terus kita lanjut. Elemen kontrol akhir, di sini elemen kontrol akhirnya, silinder, katup kontrol akhir, sama relay aktuator, biasanya motor DC. Nah, kontrol langsung dan tidak langsung pada sistem elektropneumatik. Nah, di sini di elektropneumatik itu ada kontrol langsung dan kontrol tidak langsung. Apa bedanya? Di sini, pada sistem pengontrolan elektropneumatik tidak ditemukan dalam diagram rangkaian keseluruhan yang tunggal, namun dalam dua diagram rangkaian terpisah, satu untuk bagian elektrik yang berfungsi sebagai pemroses sinyal, dan satu lagi untuk bagian pneumatik sebagai pelaksana atau output dari sistem. Jadi nanti ada dua bagian elektro. Nah, gambarnya ini diagram rangkaian listriknya, nah ini diagram rangkaian pneumatiknya, penggeraknya. Ya, di sini ini relaynya. Ya, nah sekarang biar kalian paham, kita simulasikan dengan menggunakan Pesto. Nah, sebentar. Praktek dengan trainernya. Nah, ini bisa menggunakan simulasi ini namanya fluid sim, bagian-bagiannya. Nah, ini komponen-komponennya. Nah, terus kalau mau memulai, kita mau gambar rangkaian kontrolnya, ini kita klik di sini. Nah, sekarang di sini tadi apa aja yang digunakan di rangkaian kontrol langsung? Yang di-share nggak bisa dua ya, Pia? Nggak bisa. Nah, gambarnya, sebentar. Tadi kan di situ yang pertama ada silinder. Tuh, gambar yang paling atas nih, di sini. Kita cari dulu silindernya. Nah, ini silinder. Ini silinder tunggal. Lalu di sini yang kita gunakan lagi katupnya, katup kontrol arahnya yang 3/2. Ini 3/2 ya, jadi 1, 2, 3. Kenapa 2? Karena dia punya 2 kotak. Nah, terus di sini dia punya, ibaratnya ada masukan sama keluarannya 1, 2, 3, makanya disebut 3/2. Terus selain itu dia pakai kompresor. Kita cari di sini gambar kompresor. Nah, ini tuh ada tulisannya, kompresor. Kita ambil. Ini selanjutnya di rangkaian kontrolnya, itu tadi ada saklar, di sini saklar yang digunakan itu push button. Nah, di sini. Kita cari saklarnya. Nah, pakainya yang ini. Ini kan kalau ini yang NC, kita pakai yang NO. Terus ada sumber tegangannya. Sumber tegangannya tadi 24 volt. Jadi kalau di pneumatik itu, sumber tegangannya 24 volt. DC ya, bukan AC. Seperti PLC dia, 24 volt. Terus selain ini, tadi ada katup solenoidnya. Kita cari di sini katup, nah ini, valve solenoid. Ini kita gabung sekarang, kita hubungkan. Ini yang rangkaian kontrol listriknya. Ini kita hubungkan di sini. Ini ke sini. Nah, ini untuk yang katupnya, kita klik kanan ya, properties. Terus tadi di sini kita gambar yang elektrikalnya ini, terus kita spring. Nah, spring itu ada gambar return, artinya dia bisa kembali lagi. Terus selain itu di tiga ini kan pembuangan. Nah, pembuangannya itu kita properties, klik kanan, kita pilih yang ini. Nah, terus di sini, tadi kan di sini ada keterangan, sebentar, ini saya stop share dulu, gambarnya biar kalian lihat. Masih Titik? Kalau ada yang nggak ngerti, ditanya aja ya. Iya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, di sini ada keterangan nomor-nomornya. Tuh, kalau ini kan tadi emang udah ada nih, 1, 2, 3. Nah, terus di sini ada keterangan K7, terus di valve solenoidnya juga harus ada K7. Nah, di sini, kalau ini sih nomor biasa aja. Nah, sekarang kita ini ya, yang ini nih, yang penting. Di sini harus K7, kalau di sini K7, di sini juga harus K7. Ingat gambarnya? Tuh, nanti saya kirim ya gambarnya.
Nah, kita lanjut lagi. Di sini tadi ada keterangan K7. Nah, kita klik kanan, di ujung Properties, K7. Kalau di sini K7, di sini juga harus kita tulis K7. Ini kita klik coba Properties-nya. Oh, di sini nggak usah. Kita coba simulasikan ya. Iya. Ini push button-nya kita tekan. Tuh. Di sini, karena dia kontrolnya namanya kontrol langsung, jadi saat ditekan, ini harus kita tahan. Tuh. Diklik di sini, dia bergerak ke kanan. Tapi kalau dilepas, dia kembali. Nah, kenapa dia bisa kembali? Karena di sini ada pegasnya ya. Ini kalau yang kontrol langsung. Jadi kalau kontrol langsung itu, saat push button kita tekan, tuh dia gerak. Nah, untuk kembalinya itu, tinggal kita lepas. Tuh. Ya, itu disebut dengan kontrol langsung. Nah, sekarang ini K7, di sini K7. Coba saya ganti di sini dengan K6 misalnya. Coba saya tanya, kalau misalnya ini, K7-nya saya ganti dengan K6. Ada yang bisa jawab, kira-kira tetap bergerak nggak silindernya? Ada yang bisa jawab? Ya, Nadira, coba Nadira. Kira-kira kalau di sini saya ganti, di sini tetap K7. Di sini misalnya saya ganti dengan K6. Kira-kira saat push button ditekan, ini silindernya akan bergerak nggak, Nadia? Nggak bisa, Kenapa nggak bisa? karena harus sama. Sama, iya. Nah, kita buktiin ya. Tadi kata Nadia nggak bisa. Coba. Oh, salah. Hidup kan. Soalnya K5. Nah, kita simulasikan. Iya, benar ya jawaban Nadia nggak gerak tuh. Dia nggak gerak. Nah, berarti di sini harus sama. Kalau di sini K7, di sini juga K7. K7. Iya, harus sama ya. Berarti tanda K7 ini maksudnya apa? Kenapa di sini sama sini bisa sama? Jadi penghubungnya pasti kan kalau digambar. Halo? Halo? Halo, Bu. Iya, masih kedengeran ya? Saya takut kalian pada hilang gitu, pada kemana. Coba ada yang bisa jawab lagi. Ini kan nanti dia dihubungkan nih, elektropneumatik itu nanti terhubung nih antara rangkaian kontrol elektronya sama pneumatiknya. Dihubungkannya di bagian yang mana kira-kira? Ada yang bisa jawab? Halo, ada yang bisa jawab? Coba Suhaima. Tujuhnya nih. Itu. Harus Itu apa namanya? Ini pulp selenoidnya. Pulp selenoid dihubungkan di ujung katup. Tuh, makanya di sini harus K7. Ini K7, ini K7. Kalau ini K5, di sini K7 dia nggak berfungsi. Nah, ini rangkaian kontrol langsung. Sekarang kalau rangkaian kontrol tidak langsung. Rangkaian kontrol tidak langsung, kira-kira yang dirubah yang bagian pneumatiknya, apa bagian elektronya? Kontrol listriknya di sini. Nah, sekarang itu buat tugas di rumah ya. Buat tugas di rumah. Jadi nanti di sini kalian ada sih gambarnya di bahan ajar, gambar rangkaian kontrolnya yang langsung, contoh yang tidak langsung juga ada. Nanti dibuat ya, dibuat di SIM media fluid SIM ini. Nah, nanti hasil dari simulasi kalian di media fluid SIM ini dikirim ya ke GCR, ke Google Classroom. Baik, Bu. Nah, ini untuk keterampilannya. Saya stop share dulu. Sebelumnya ada yang mau ditanya? Ini di fluid SIM ini? Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Ya udah. Kalau gitu, untuk refleksi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa kira-kira? Elektropneumatik Iya. ini dari rangkaian elektrik dan rangkaian pneumatik. Iya, benar. Jadi kesimpulannya di pembelajaran hari ini, elektropneumatik itu berarti tenaga penggerak menggunakan energi pneumatik. Tuh bedanya di situ. Terus ada 4 komponennya, yaitu suplai energi, elemen input, elemen prosesor, elemen kontrol akhir, dan aktuator. Nah, diagram rangkaian elektropneumatik dia terdiri dari diagram rangkaian elektronik dan diagram rangkaian pneumatik. Ini kesimpulan. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini dengan berdoa, ya,
Setelah belajar, berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Hai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.